Selamat datang di WebRec. Oke, kali ini kita akan bikin aplikasi Android seperti taksi online. Seperti yang bisa kalian lihat di sebelah layar kanan kalian. Di sini namanya adalah WB Car. Jadi kayak taksi online gitu. Terus untuk UI-nya, desain UI-nya ini aku terinspirasi dari desainnya Uber. Ada inputan where from, tujuan kemana. Terus bawahnya ada dua button, dua menu, Ride dan Package. Cuman dari dua menu ini cuman satu yang kufungsikan, yaitu di Ride. Untuk package-nya kalian bisa lakukan itu sendiri. Terus di bawah sendiri ini ada kayak recent lokasi yang pernah kita kunjungi. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan ini posisinya nonaktif atau disable karena kita masih belum menginputkan apapun di inputan where from ini. Jadi kita coba kita inputkan Surabaya, dan bisa kalian lihat ini ada kayak auto complete-nya muncul walaupun aku di sini ada typo. Terus kita coba pilih Surabaya dan ini akan aktif menunya. Terus coba kita klik right dan map muncul di Surabaya. Jadi lokasinya pas di tengah-tengah sini. Seumpamanya kalian pengen mengubah lokasinya, soalnya kurang tepat. Semisal posisiku ada di gereja seperti ini. Bisa kalian geser? Ya. Ya seperti kalian menggunakan map pada umumnya ya. Geser-geser gini dan ya kalian pindahkan koordinat kalian. Terus di sini di bawah sini, di sini ada tulisannya choose a trip, kita mau kemana, where to. Soalnya di sini kita pengen ke Malang. Oke, di sini akan muncul. Terus coba kita klik dan otomatis akan membuatkan line direction ke kota Malang. Dan nggak hanya itu, di sini juga terkalkulasi juga jaraknya, yaitu seberapa ini, 95 km jarak dari Surabaya ke Malang. Dan di sini ada beberapa paket mobil yang ingin kita order ya, reguler, premium, dan XL. Dan di sini ada button choose, yang mana itu disable. Kita harus pilih paket mobil ini dulu, paket taksinya, baru buttonnya aktif. Semisal seperti ini, langsung choose, nah langsung aktif. Terus tidak hanya itu, di sini juga ada terkalkulasi waktu 1 jam 42 menit, dan kemudian di sini ada harganya, promo. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita juga mengkalkulasi harganya. Terus di sini ada tombol back kecil, jadi bisa kita ganti ya. Semuanya nggak jadi ke Malang, semisal ke Semarang. Kita ketikkan Semarang, terus coba kita klik, pilih, dan otomatis akan membuat line direction ke kota Semarang. Dan bisa kalian lihat juga harganya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi langsung tanpa basa-basi lagi, kita coba buat aplikasinya. Oke, di sini untuk pengembangannya aku menggunakan React Native dengan disupport oleh tools dan servisnya dari Expo. Oke, di sini jadi kalian bisa langsung buat project kalian, npm Expo create app, spasi nama aplikasi kalian. Nanti kurang lebih akan muncul seperti ini. Isinya cuman ya assets, terus ya package modulnya, terus ini juga ada FJS di sini. Cuma ada tulisan open up FJS to start working on your app. Oke, setelah ini selesai, coba kita run npm run Android. Karena aku di sini jalankan pakai Android, kalian juga bisa mengetikkan npm start, nanti otomatis akan muncul kayak barcode gitu. Nanti bisa kalian scan di handphone kalian. Dengan syarat jika kalian mau menjalankan di device kalian, di handphone kalian perlu mendownload aplikasi Expo. Ini Expo Go di Play Store dan App Store. Setelah itu nanti bisa kalian scan barcode-nya atau cukup masukkan URL IP-nya. Dengan catatan di sini, komputer kalian yang membuat ngebangun aplikasinya itu harus dalam satu jaringan dengan device kalian. Nah, kayak gitu, oke. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini udah mulai kebuka. Terus coba kita scrollin di sini ke atas. Nah, itu ya. Barcode ini kalian scan di HP kalian, Android, iOS, bisa. Nanti akan setelah ke-scan ini akan otomatis ke redirect ke aplikasi Expo-nya. Oke, sambil kita nunggu, aku akan jelasin juga. Di sini untuk stylingnya kita akan menggunakan Tailwind CSS ya. Tailwind CSS kurang lebih konfigurasinya hampir sama kayak di web. Cuma di sini kita perlu menambahkan instalasi Native Wind juga. Terus kurang lebih ya kayak gini. Kalau begitu aku coba copy dulu ini Native Wind. Oke ya, ini copy. Kita balik ke Visual Studio Code. Ini bisa kalian lihat ya, itu udah jalan di emulatornya. Open up FJS sama kayak gini tagnya. Terus coba kita install dulu. Ups, nggak di situ dong. Sini. Native Wind. Kita hit enter, terus coba kita
Kita balik ke website native Win, terus kita coba copy Tailwind CSS-nya. Di sini instalasi Tailwind CSS-nya ada sedikit perubahan. Di sini kan Tailwind CSS doang. Di sini kita perlu menspesifikasikannya ke dalam versi yang tertentu. Misal, nah, kalau kita tanpa mendeskripsikan versi tertentu ini, otomatis yang akan terinstall nanti di package kita 3.3.3. Yang mana kalau dijalankan di React Native ini itu nggak akan jalan ya, akan muncul error dan sebagainya. Jadi yang masih bisa digunakan versinya versi 3.3.2. Langsung aja kita hit enter. Terus kita balik ke websitenya Native Win, terus coba kita copy npx tailwind init untuk membuat tailwind conf. Oke, hit enter lagi. Oke, terus kita copy konten ini, terus kemudian kita masukkan ke tailwind conf. Terus bagian custom directory aku coba tambahkan app, karena aku akan menambahkan app folder. Langsung di dalamnya ada start screen dan juga ada komponen. Jadi udah termasuk ya, komponen sama start screen udah tercakup di sini. Oke, setelah ini kayaknya kita masih ada lagi tambahan di websitenya. Oke, di sini kita perlu mengcopy plugin ke Babel. Oke. Nah, kalau kita mengotak-ngotik Babel, kita perlu restart aplikasinya. Dan kita jalankan lagi. Oke, ini kayaknya kita perlu keluarin dulu dari emulatornya. Coba kita keluarkan dulu semuanya. Kita tutup Xpogo-nya, terus di terminal VS Code kita press A untuk open Android, terbuka. So, mungkin untuk konfigurasi Tailwind CSS sudah selesai. Kita perlu yang namanya mencoba apakah ini bisa dijalankan apa enggak. Kayaknya aku bakal menghapus styling ini. Terus coba aku kasih di sini class name, teksnya red 500, margin topnya 10. Coba kita save. Yep, jalan ya di sini ya, udah berhasil, berarti styling CSS-nya udah berhasil. Sampai sini aku akan coba bikin komponen baru di dalam folder start screen yang namanya home screen. Home screen.js. Ini coba aku import, berarti di sini aku butuh namanya save area view, yang mana di sini ada class name, margin topnya kalau nggak salah 2 sih. Oke, coba kita pakai 2 dulu. Terus di dalam sini home screen kita import, kita save area doesn't exist, save area view belum kita import. Oke, home screen ya, kayaknya kita perlu men-style di bagian home screen-nya. Tapi sebelum itu aku pengen menginstal satu lagi library untuk state management di aplikasi. Jadi kayaknya aku install Redux dulu, baru nanti aku otak-atik untuk home screen dan screen-screen yang lain. Jadi di sini coba aku pindahkan ke browser. Oke, langsung aja aku copy install Redux toolkitnya. Install Redux toolkit dan React Redux. Oke, selanjutnya aku akan bikin store, terus aku copy saja. Jadi di root folder aku bikin store.js, terus langsung aku pastekan kayak gini. Kemudian di bagian app ini provider dari React Redux, yes, kita masukkan home screen di dalamnya. Kemudian di sini ada store, aku ambil dari store yang udah aku buat tadi. Oke, sekarang kita bikin slice-nya, langsung di root juga deh, kita namakan location reducer.js gini. Lalu coba kita lihat di bagian slice-nya, kemudian coba aku copy saja langsung slice-nya Visual Studio Code. Soalnya kalau agak lama ya aku ngomongnya karena aku harus
pindah-pindahin screen di OBS juga. Oke, di paste gini, aku ganti counter slash-nya ini menjadi location reducer. Terus ini namanya location state. Terus di state-nya aku buat 3 state ya. Yang pertama adalah current. Current ini kayak lokasi kita saat ini. Terus destination atau tujuan ya, aku set 0 semua. Kemudian time information. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus di bagian reducer aku ingin ubah ini, bentar aku hapus. Set current state dot current sama dengan kita perlu yang namanya action. Yap. Action dot payload. Kemudian di sini kurang lebih sama, set destination Oke, kayak gini. Ini set information, time information. Ya, kurang lebih kayak gini. Terus aku export itu reducer, send current, set destination, dan juga set time information. Location reducer, yap. Oke. Terus di sini location state kita import dari slice-nya yang ini tadi ya, belum ya. Import location reducer from location reducer. Oke, kayak gini. Kemudian coba kita save. Oke, aman, gak ada error. Oke. Terus kita balik ke home screen. Oke, di sini baru kita akan styling home screen-nya, yaitu yang pertama kayaknya aku butuh di sini, berarti sebelum itu coba aku kopas ini stylenya. Nah, gini. Di sini ada view lagi. Di sini WB, di sini car. Oke. Last name, flex, row. Terus coba aku kopas untuk stylingnya biar lebih cepat. Iya, kurang lebih kayak gini. Nah, terus di bawahnya lagi, sebelum kita mau memasukkan input yang tadi aku bilang kayak autocomplete tadi. Nah, di sini kita perlu menginstal beberapa libraries lagi. Kita akan menginstal Google Search Component untuk Google Autocomplete-nya. Kemudian di sini kalian butuh mendaftarkan akun ke Google Cloud Platform. Dan di sini nanti kita akan menggunakan 3 API dari Google Cloud Platform. Yang pertama adalah Places API, kemudian Distance Metric, dan kemudian Direction API. Terus coba kita klik dan bisa kita lihat beberapa fitur yang diberikan oleh GCP atau Google Cloud Platform. Di sini ada beberapa API yang perlu kita enable, yaitu Direction API, Places API, dan terakhir Distance Metric API. Kemudian kita coba masuk ke keys dan credential. Terus di situ bisa dilihat ada nama API milikku yang udah aku buat. Terus coba kita masuk ke bagian kolom action. Di menu titik 3 itu kita coba pilih edit. Terus di bagian restriction coba kita lihat, kita coba centang place API, kemudian distance metric, dan juga direction API. Itu adalah API yang akan kita gunakan. Kemudian kita copy API key token dari GCP itu. Jangan lupa untuk di save.
Kemudian kita butuh menginstal React Native.env untuk menaruh token API tadi. Oke, dan sepertinya di sini aku butuh tambahan setting. Coba kita lihat di website. Sepertinya aku butuh mengcopy plugin ke Babel. Coba kita lihat di Babel. Oke, kayak gini. Terus kita save. Otomatis minta yang namanya restart kayaknya. Kalau gitu sambil aku bikin .env di sini gue GCP token gini coy. GCP token. Balik ke sini. Kita paste. Oke, save. Terus coba ku console log. Siapa tahu nggak jalan ini .env nya kan. Proses .env .gcp token. Oke, coba kita save. Yap, bisa ya ternyata ya. Ini bisa kalian lihat di konsolnya ini. Oke, langsung saja ini udah selesai. Terus coba ku install yang namanya, nah ini Google Maps autocomplete. Coba aku copy langsung. Terus di sini coba aku install dulu. Kemudian coba aku copy komponen dari Google Autocomplete. Oke, kita mau taruh ini di home screen sesuai dengan desain awal ya. Di sini kita paste gitu aja. Terus kita import, kemudian kita save. Dan saya tidak melihat apa-apa karena butuh yang namanya style. Kalau gitu langsung aku kopas. Oke, kayak gini. Ya, muncul. Tapi kayaknya kita kelupaan satu text komponen. Text di sini ya, go anywhere get anything. Ya, ini jangan sampai lupa. Kemudian coba kita jalankan ya ini ya. Oke, ini masih belum bisa. Kenapa? Karena kita masih belum memasukkan API kita. Jadi langsung saja proses.env.gcp token. Jadi save. Coba kita ulang. Surabaya, yaps. Muncul lah teman-teman. Terus di sini bisa kalian lihat powered by Google, dan itu bisa kita hilangkan. Enable powered container kita ubah menjadi false. Ya, langsung hilang. Terus semuanya kita tadi udah diketik, terus coba kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul. Ini semua muncul bagian log ini berasal dari ini console.log data, details. Tapi di sini yang muncul ini sebenarnya punyanya data ini, bukan details. Karena udah dijelasin di atasnya, details is provided when fetch detail sama dengan true. Jadi details nanti akan muncul atau akan disediakan ketika kita mendeklarasikan fetch detail sama dengan true. Nah, sedangkan di sini kita butuh dua-duanya, kita butuh data dan juga details. Yang mana setiap aku nanti klik udah memilih di sini ya, semuanya di sini ya. Terus aku klik. Nah, aku ingin men-store data tersebut dari description-nya ini ya. Description. Bisa kalian description di sini namanya, nama tempatnya Surabaya S Java Indonesia. Pengen ku store ke dalam current state. Current state yang ini. Salah. Jadi dalam current state nanti ada location dan juga description. Gitu. Location-nya nanti berupa longitude dan longitude. Latitude dan longitude. Kemudian description-nya cuma berupa ini doang. Oke. Kalau begitu coba aku deklarasikan dispatch dulu. Kemudian set current. Ya, ini harus kita aktifkan fetch detailnya. True, udah jadi true. Terus
dispatch set current. Oke, di dalam sini ada location. Location di sini berarti kita ngambil dari details. Details.geometry.location. Kemudian koma, selanjutnya adalah description. Data.description. Oke, jika kalian penasaran tentang details.geometry.location ini isinya apa, langsung coba aku console.log kan. Console.log ini coba kita search Malang. Set current, ya salah, belum kita panggil. Nah, ini dia untuk yang details, geometry, dan location. Kalau kalian console log details doang itu nanti banyak banget, isinya banyak banget, ribet. Jadi otomatis langsung spesifik aja detail, geometry, dan location. Nah, ada latitude dan longitude, koordinatnya. Oke, kalau begitu udah, ini coba aku hapus. Oke, ini selesai. Terus coba kita bikin yang namanya kayak list menunya tadi ya, list buttonnya itu tadi. Coba aku create komponen, namakan list service.js. Oke, kayak gini. Terus coba aku import ke home screen. List service. Oke, untuk mempersingkat waktu, coba ini list service-nya aku kopas aja sebagian. Oke, karena tadi menunya itu ada kayak gambar mobil dan juga package itu ya, berarti aku butuh pindahin dulu aset-asetnya ke project kita saat ini. Udah aku tambahkan asetnya, ini ada car bake, terus package dan lain-lain. Terus di sini aku pengen tambahkan touchable opacity, yang mana di dalamnya adalah image. Terus di sini coba langsung ku source port assets png. Oke, muncul kayak gitu ya. Terus ku styling dikit, tapi sebelum itu coba aku jadiin dua gini. Yang ini package. Yap, kurang lebih kayak gitu. Terus cukup ditambahin beberapa styling aja. Yap, kurang lebih kayak gini. Nah, tapi di sini kasusnya tadi kan, kalau semuanya ini kosong, inputan di sini kosong, otomatis ini kan harus terdisable gitu kan. Jadi kita perlu mengambil data dari state cons, kita pakai use selector state dot apa tadi, location state, gini kayaknya, current. Coba kita console dulu. Oke, ini ada isinya ya. Coba kita reload biar ke refresh state-nya. Current berarti di sini 0. Oke. Terus di sini aku ingin menambahkan beberapa kondisi, yaitu ketika current-nya 0,
Di sini aku pengen opacity-nya jadi 50. Terus jika kernya ada ya udah, kita nggak set apa-apa. Ya, ini kan opacity-nya langsung 50 kan. Tapi di sini masih bisa diklik. Nah, jadi pertama di sini kita perlu disable sama dengan jika currentnya 0. Coba, nah tidak bisa diklik. Kurang lebih kayak gitu. Terus coba aku kopas ini ke sini. Nah, terus semuanya kita klik malang. Terus kita select. Yeps, aktif lagi. Oke. Oke, terus ini udah selesai. Oh ya, lupa. Kita perlu tambahkan teks. Jadi biar nggak gambar doang ya. Ini package. Yap. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita balik coba ke bagian home screen ini. Kalau seumpamanya ini ku hapus manual ini, nah kita tidak melihat ini disable. Kenapa? Karena inputan dari Google Plus Auto Complete ini tidak terhubung langsung ke state kita. Jadi dia hanya menerima respon ketika kita mengeklik. Nah, ini kita klik baru dia store ke state kita. Jadi di sini kita perlu menambahkan yang namanya atribut text input props. Terus di dalamnya sini baru kita set if with text gini ya, if text yang sama dengan berarti kita set current dispatch dulu, harusnya dispatch set current menjadi 0. Oke, jadi kayak gitu. Jadi setiap tidak ada inputan atau bernilai 0 gitu di situ, kita perlu set state current itu yang ada di store kita, di Redux kita menjadi 0. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terus coba kita taruh apa ini? Valid props, invalid props. Oh, oke, aku paham. On change text. Nah, gini harusnya. Coba kita ketikkan Surabaya, klik aktif, coba kita hapus dan ya, ini disable. Oke, ya ini udah selesai, Oh ya, di sini aku pengen di home screen ini kita masukkan ke dalam sebuah stack navigation. Jadi nanti di home screen ketika kita udah bukan sesuatu di sini, plot terus kita klik right, kita akan masuk ke screen yang berbeda. Jadi langsung saja kita masuk ke website React Navigation, terus kita copy, kita masuk ke sini, kita install, kita balik lagi ke sini. Terus kita perlu install dependensi untuk Expo jika kita menggunakan Expo. Jika kalian menggunakan React Native, pakai React Native. Jadi kita copy saja. Gini, setelah ini kita perlu menginstal lagi Stack Navigation. Karena kita akan menggunakan Stack Navigation. Hit enter lagi. Aku bikin stacknya dulu. Kemudian aku pengen wrap di home screen ini, masuk ke dalam stack screen, baru masuk ke dalam navigation container. Navigation container stack dot navigator, baru di dalamnya adalah stack screen. Home screen ini ku hapus berarti. Name home screen, terus komponennya yang ini. Coba kita save. Udah muncul, tapi di sini kita kedapatan header.
Oke teman-teman, jadi kalau kalian menggunakan navigation, React Navigation, setiap stack, kalau kalian menggunakan native stack, otomatis akan memberikan header by default gini. Semuanya kalian pengen mematikan di hanya halaman tertentu, kalian bisa tambahkan di option, terus header zone. Nah, header zone ini kalian ganti menjadi false. Nah, kayak gini. Tapi di sini aku nggak hanya ingin mematikan header di satu screen aja, tapi di semua screen di bawah app.js ini ya. Di bawah top levelnya ini. Nanti karena kita akan bikin stack navigator di tempat yang lain juga. Jadi di sini nanti akan aku tambahkan screen option, terus header zone false. Nah, terus kita balik ke home screen di sini. Karena di sini home screen sudah masuk ke dalam stack screen, jadi dia di props-nya di sini udah mewarisin beberapa props seperti navigation, yang mana nanti ini akan sangat berguna untuk kita navigasi ke halaman atau ke stack yang berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Oke, aku tambahkan dulu di sini screen-nya. Ini bukan home screen, kita buat screen lagi di sini namanya map screen. Kayak gitu, oke. Ya, oke. Kita ubah menjadi map screen. Terus kita import map screen. Yap. Save. Masuk ke bagian home screen di sini. Di home screen di bagian props. Ya. Karena dia udah mewarisin beberapa atribut dari stack screen itu tadi, aku ingin semua properti yang diwariskan di sini ku letakkan di list service. Jadi langsung ku destruktifkan semua gitu. Masuk ke list service, berarti kita di sini bisa mengakses navigation. Terus di sini on press navigate ke map screen. Oke. Benar kan? Yeps. Yuk langsung saja kita coba masukkan Surabaya. Klik right. Ya, kita masuk map screen. Oke, sampai map screen di sini kayaknya kalau dilihat dari desain, di sini nanti akan ada dua ya, teman-teman. Ada dua. Ini layar terbagi jadi dua, yang atas untuk map, yang bawah untuk kayak panel right-nya gitu ya. Panel right dan pilih lokasi lah, kurang lebih kayak gitu. Coba di sini aku tambahkan view. Jadi yang atas ini untuk map, ini untuk map, terus yang di bawah ini untuk panelnya, panel stack. Nah ini stack. Oke, kayak gini. Terus nanti kurang lebih implementasinya di bagian ini, view panel stack ini. Salah ya tulisanku ya. Panel stack ini kurang lebih nanti kayak home screen ini. Tapi kita nggak perlu mendeklarasikan navigation container, cukup langsung kita definisikan ini semua. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, sebelum itu coba aku di sini pengen buat satu komponen lagi namanya map.js. Import, yep, kayak gini. Terus kita masuk ke, sebentar, kayaknya ini perlu kita styling dulu. Class name, height-nya setengah, jadi setengah-setengah gitu ya, atas setengah bawah setengah. Oke, terus kita masuk ke komponen map. Di sini di komponen map akan sedikit banyak hal yang akan dilakukan, tapi sebelum itu kita perlu menambahkan satu lagi library. Kita perlu install
satu lagi library yang bernama React Native Maps. Jadi langsung saja aku copy, terus coba aku install. Terus coba kita balik ke websitenya lagi, terus langsung coba aku copy komponen map view-nya. Di sini untuk menampilkan map tadi itu ya. Jadi map nampilin kayak gambar map itu tadi menggunakan library yang namanya map view tadi itu. Tapi kita perlu import ini, jangan sampai lupa. React Native Maps, yes. Nah, setelah kita mengimport map ini, coba kita save. Apakah akan muncul sesuatu? Dan yep, nggak ada apa-apa. Stylenya lupa. Iya, nah kenapa langsung muncul map dan langsung tertuju di San Francisco? Karena latitude dan longitude-nya menuju ke sana ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. So kita perlu bagaimana caranya mengubah latitude dan longitude tadi itu berdasarkan data current. Coba kita console.log use selector ons. Kita coba lihat dulu apakah di state current ada data apa enggak. Oke, ada data ya. Jadi di sini di bagian location, current location ada latitude dan longitude. Coba kita masukkan di sini langsung. Current dot location dot lat untuk latitude dan longitude-nya coba gini, lng ini. Coba kita save. Mapnya harusnya berubah ke Surabaya. Right, Surabaya teman-teman. Oke, kita udah di Surabaya. Kita butuh yang namanya marker, yes, coordinate, latitude. Udah aku kupas aja ini kan. Yap, muncullah marker. Ini pun bisa kita geser-geser. Tapi cuman kendalanya di sini saat kita geser-geser, kita pengen itu markernya tetap di tengah, yang geser mapnya gitu kan. Ya kayak kita biasanya mengakses map kan harusnya kan kayak gitu. Mapnya yang geser, markernya tetap di tengah. Nah, terus gimana cara membuat markernya tetap di tengah sedangkan mapnya tetap bergeser? Sedangkan di sini marker harus punya longitude dan latitude. Begitupun juga dengan mapnya gitu. So, pertama-tama kayaknya aku butuh mendeklarasikan sebuah state. Terus di sini marker, set marker gini mungkin. Terus di dalam sini ada yang namanya on region change, yes. Terus aku bikin sebuah function region change, yang mana di sini adalah region. Langsung kita coba set marker menjadi region. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, bla bla bla. Coba ini langsung jadi di sini di bagian marker ini kita masih butuh yang namanya location dari latitude dan longitude dari current state, dan kita membutuhkan dari marker juga untuk semuanya kita pindah-pindah gini kan. Nah, jadi di sini kita kasih kondisi ketika marker ada, jadi kita pakai, bentar dulu, aku agak lupa di sini ini munculnya apa ya. Console.log, coba kita pindah. Oke. Oh, di sini lengkap latitude, longitude dan bla bla bla. Aku masukkan di sini marker dot latitude. Terus yang bawahnya
longitude kurang lebih kayak gini. Sep ya, terus coba kita lihat ya, markernya tetap di tengah walaupun nggak seresponsif itu, nggak sereal time itu, tapi ya better lah kan. Cara nge-zoom di emulator ini kalau nggak salah gini. Yeps. Aku ingin marker muncul saat ada current. Oke, ini untuk marker udah selesai. Terus coba kita kerjakan di bagian bawahnya nih ya teman-teman, untuk panelnya. Jadi di sini aku kayaknya butuh satu lagi ya di bagian sini. Coba ini aku copy gitu aja. Ups. Nah, gini. Ini juga aku copy. Kayak gini. Terus di sini halaman pertama ini namanya navigate to. Di sini write to. Aku bikin screen lagi. Navigate to.js. Terus write to.js. Copy namanya. Oke, kayak gini. Kita save dan navigate to. Alright, sekarang coba kita styling di bagian navigate to. Jadi ntar di navigate to kurang lebih ada kayak ini ya, Google Auto Complete-nya juga. So, sebelum itu coba aku kopas dulu stylingnya. Terus teksnya aku ganti jadi ini. Aku ganti jadi gini, dan kita butuh, nah di ini kita copy, kita pakai di sini. Oke, berarti ini namanya where to. Terus yang di home screen tadi itu harusnya kita rename juga nih, bukan source tapi where from. Dispatch doesn't exist, yes, karena belum ku deklarasikan dispatch. Ku ambil dari sini, ku kopas saja. Oke, gini. Berarti ini bukan set current tapi set destination. Ini pun sama, destination. Oke, coba kita save. Where from? Surabaya. Klik right. Nah, langsung muncul. Where to? Seumpama ke Semarang. Yes, Semarang. Nah, disinilah yang akan kita otak-atik. Yang mana kita harus, setelah aku ngeklik ini, setelah kita pilih di sini Semarang gitu ya, kita navigate ke bagian write to, ke sini. Navigation. Terus ku pakai di sini navigate ke write to. Lihat kayak gini. Coba kita klik. Ya. Ininya pindah dan mapnya masih tetap di situ. Kayaknya kita perlu mengotak-atik di bagian map, karena kita udah memasukkan destination. Harusnya mapnya kayak memunculkan satu lagi marker untuk destination, dan ini kayak mapnya harus ke zoom out. Jadi kayak dari kota A dan kota B harus kelihatan. Jadi kita harus balik ke map, kita kerja lagi di sini dengan cara menambahkan ini, kita tambahkan di sini destination.
dari state ya gitu ya, ambilnya kita ambil dari state gini. Terus itu ini karena ini gini. Oke, karena kita di sini nggak butuh posisi marker ini, jadi cukup destination ini aja. Nah, yang butuh marker ini kan yang di bagian current ini, lokasi kita. Oke, ya kayak gitu. Sebenarnya ini harusnya sih muncul ya teman-teman. Coba aku aduh gimana sih ini zoom in zoom outnya, aduh tau lah gitu ya. Oh ya, btw untuk latitude delta dan longitude delta kalian jangan khawatir, jangan cemas, tapi kalau ini tidak kalian deklarasikan, ini mapnya nggak bakal bisa diakses, jadi perlu disertakan. Kalau aku baca di deskripsinya, ini untuk mengatur saat zooming di dalam screen tertentu. Kalau ini screennya kan segininya, nanti dia kayak nyesuaiin zoom saat markernya kayak aktif gini, otomatis kan kita biasanya kan mapnya bisa aja sampai zoomnya sampai over gitu kan, sampai kelihatan jalan-jalannya. Nah, kayaknya sih gitu kalau pas aku baca di uh, deskripsinya. Nggak tahu lagi sih, mungkin kalian bisa baca lagi. Oke, di sini udah, berarti kita butuh yang namanya satu lagi library yang namanya adalah React Native Maps Direction. Jadi langsung saja ku copy terus ku install. Install gini, kita balik lagi di webnya. Langsung aja ku kopas contoh komponennya di sini. Map view berarti taruh sini lah. Yap. Map view, yes. Gini. Terus untuk origin, nah ini origin itu current location kita. Yang mana di dalam sini ada longitude dan latitude dan nggak ada lagi, udah dua itu doang. Berarti di sini kita perlu mendeklarasikan kopas saja lah ya. Berarti yang origin ini untuk yang current ya teman-teman. Current, destination ya udah destination. Nah gini, ini kita ubah menjadi destination. Oke, kayak gini, map view direction, coba kita save. Google Maps API, oh iya, kita perlu API, lupa. .env .gcp token, kita save. Surabaya, right, Malang, dan apa ini, game maps road. Oh, oke, paham. Saat masuk sini, map view direction ini kan otomatis kan jalan. Nah, sedangkan di destination ini kita masih belum ada koordinat sama sekali, jadi perlu ditambahkan kondisi seperti ini. Current destination. Nah, coba kita save. Errornya hilang, errornya. Coba kita klik Malang. Nah, ini bisa kalian lihat kan jalur hitam ini. Nah, itu berarti map view direction-nya udah berhasil. Cuman yang kita butuhkan adalah harusnya kayak zoom out, jadi biar kelihatan kota A ke kota B. Kita di sini butuh sedikit mengkonfigurasi atau mengotak-atik di map view-nya dengan cara menambahkan ref. Jadi kita perlu memakai use ref. Suaraku sampai habis ya. Ref map, masukkan ref dari use ref tadi ke map view. Terus kita perlu membuat suatu use effect, yang mana itu nanti use effect akan menangkap map ref current-nya. Terus di situ nanti kita butuh yang namanya identifier di setiap markernya. Jadi kita bikin identifier dulu ya. Identifier.
current-nya current, destination-nya destination, gitu biar mudah ya. Use effect. Di sini kondisi current dan juga destination. Kita kasih dependensi untuk current dan juga destination. Ketika ada perubahan data di situ, maka hal yang pengen kulakukan adalah ref map dot fit to supplied markers dot, harusnya current dulu nih. Nah, kita masukkan identifiernya current, destination. Terus di dalamnya sini di parameter kedua kita perlu yang namanya add ke padding and ya masih belum muncul. Oh, oke, paham. If kita juga butuh mengasihkan kondisi di sini ketika tidak ada current ataupun destination, return gitu doang. Yaps, muncul. Coba kita ulang dari awal. Ini kesini right, oke. Coba ke Semarang. Kasih kondisi. Karena kan ini sebenarnya untuk currentnya, ini kan fungsinya untuk current doang ya. Untuk marker yang current, region change ini. Jadi kita perlu jika destination kosong baru set marker, isi state marker ini. Tapi jika dia ada ya berarti nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Nah, sekarang kita coba kembali Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Yap. Jadi kita perlu ngasih kondisi juga di bagian initial region. Aku lupa nggak ngasih tadi di awal. Oke, nih ada yang salah ini. Kita butuh menambahkan region change karena pas map ke zoom out otomatis kan map juga bergeser kan, otomatis longitude dan longitude itu akan berubah. Nah, di sini pas saat berubah sedangkan destination ada nilainya, berarti kita nggak perlu set marker lagi. Jadi otomatis markernya akan menjadi 0 tetap. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi cukup nambahin dependensi baru yaitu region change. Oke, kayak gitu. Terus latitude delta dan longitude delta juga ku ubah menjadi 0,5. Kemudian oke, ini udah selesai, berarti kita coba styling di bagian right to komponen. Gini, yeps. Touchable opacity. Jadi di sebelahnya tulisan itu di sini tuh pengen aku kasih tombol back. Image kita import arrow left from asset / chevron left.png p source kita masukkan gini arrow left, terus stylenya langsung ini ku kopas biar cepet, dan di sini aku bikin absolute jadi jarak di atas. Oke, terus di sini aku pakai navigation karena di sini right to ini masuk dalam stack screen, jadi dia mewarisi yang namanya navigation dari stack screen. Coba aku save, ya ini muncul. Coba aku klik, nah balik ke situ. Terus di sini aku pengen kopas juga untuk data mobilnya ya.
Nah, kayak gini ya. Jadi reguler, premium. Terus di sini juga harusnya ya ada gambarnya. Kopas juga itu untuk import gambarnya kayak gini. Terus otomatis aku yang butuh yang namanya flat list, data car, terus key extractor, item.id, render item, touchable opacity ya. Jadi kurang lebih kita perlu terus coba kita sih dulu cannot read property ID, dari salah desainnya. Terus coba kita save Surabaya Right Malang. Ya, ini gambarnya udah muncul. Aku langsung kopas-kopas aja untuk stylenya biar cepat. Di situ untuk name-nya, terus di bawah sini untuk waktunya, time duration-nya gitu ya. Kemudian price gini, save. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, slide right, bla bla bla. Terus di sini aku pengen kasih desain khusus untuk bagian paling atas ini. Jadi di sini kayaknya aku butuh kondisi ketika item.id sama dengan 1, maka nanti akan masuk ke dalam style yang berbeda. Terus langsung coba aku kopas-kopas aja kayak gini. Terus yaps, kurang lebih kayak gitu. Kita perlu lagi menambahkan di sini time. Setelah itu kita tambahkan lagi di bawahnya ada harga ya, harga. Harga atau price. Terus di sini price-nya coba aku copy dari sini. Stylenya coba aku save. Yap, kurang lebih kayak gitu. Last name, terus ya cuman copy-copy gini doang. Iya, kurang lebih kayak gini. Terus langsung kita coba kembali ke map, halaman map ya, komponen map maksudnya. Di komponen map sini, nah karena di sini kita masih belum punya time dan juga harga, jadi di sini aku akan coba kalkulasi dan mendapatkan semua info-info mengenai waktu perjalanan berapa menit dan jarak dari Surabaya ke Malang ini berapa kilometer, dan juga value dari distance ini, dari jarak ini, value-nya akan kuambil, nanti akan ku convert, ku olah datanya biar supaya menjadi sebuah harga gitu. Jadi di sini kita butuh yang namanya satu lagi API yang digunakan untuk mengambil distance metric tadi itu ya. Jadi jika kita balik ke halaman Google Cloud Platform, terus coba kita masuk ke bagian distance metric API, kita akan menggunakan API tersebut. Di sini aku butuh yang namanya use effect. Kita butuh function yang namanya get time travel.
await fat. Nah, ini untuk EP-nya mendapatkan distance metric. Oke. Terus dari sini, dari data tadi, const dot await data dot json. Terus di sini, dari docs ini coba aku console.logkan dulu. do.js. Kita kayaknya butuh menambahkan current dan juga destination. Coba kita ulang dari sini mungkin. Oh ya, jelas saja belum dipanggil ini fungsinya. Nah, dari docs tadi itu yang udah kita dapat, bisa kita ketahuin destination address 000, provider API is invalid, the provided API key, iya lupa namanya GCP token. Nah baru sini muncul kan destination address Malang, origin address dari Surabaya. Jadi distance metric ini mengkalkulasinya nggak dari latitude dan longitude, tapi dari langsung namanya ini, dari destination address dari Malang ke Surabaya. Terus di sini ada namanya rows. Coba aku ambil rows. Rows di situ ada array, berarti kita ambil yang array bagian 0, indeks 0. Di dalamnya masih ada lagi namanya objects, dalam banget. Objects yang mana? Yang pertama itu ada elemen. Nah, baru di sini yang kita ambil distance, property distance, ada text. Nah, ini baru jaraknya mil, value-nya, terus duration-nya. Nah, jadi kita butuh di bagian distance.text dan duration.text juga. Oke, kurang lebih kayak itu. Nah, jadi dari sini pengen ku store ke dalam time information di state kita. Jadi di sini udah ada dispatch belum? Dispatch use dispatch. Terus coba kita kopas ini set time information ke dalam sini. Dispatch. Oke, jadi gini. Oke, ini udah selesai. Terus coba kita save. Possible promise ID property settlement doesn't exist. Oke. Terus kita ke write to. Kita coba ambil di sini. Selector dot location state time information. Coba kita lihat dulu time informationnya. Oke, distance dan bisa kalian ya, distance, text, terus ada duration dan ya, bla bla bla. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus nanti di sini aku bakalan membuat convert distance, karena di sini masih formatnya ini di sini masih ini ya, masih mil. Sedangkan di kita formatnya butuh yang namanya kilometer gitu kan ya. Oke, langsung saja coba aku bikin di sini namanya convert distance. Kalau secara rumus ya, distance jarak dari mil ke kilometer itu dikali 1,6 kalau aku nggak salah ya. Kalian bisa coba googling sendiri. Time information no distance
dot text. Nah, dot text berarti yang ini ya, kita ambil yang ini ya, 59 ini. Terus coba kita convert, coba kita kalikan ke 1,6. Tapi sebelum itu, karena ini bentuknya string, jadi kita perlu convert ke integer. Parse integer dikali 1,6. Coba kita lihat. Jadinya berapa? 9,4 kilometer. Kita genepin aja ya. Pakai matcel. Nah, jadi nanti 95 jadinya. 94 95 gitu. Oke, convert distance. Kita masukkan di bagian yep, 348 kilometer. Coba kita konsol dulu lagi ini. Terus kita butuhin namanya duration.text. Ini kita copy baru dimasukkan ke bagian time. Nah, gini. Save. Nah, itu durasinya. 4 jam 15 menit. Oke. Sekarang waktunya untuk kalkulasi harga ya. Kita pakai kalkulasi harga. Kita di sini pakai value dari duration. Jadi bisa kalian lihat di situ duration ada teks dan juga value-nya itu di situ berapa? 15.297. Coba kita olah ke situ ya. Jadi harganya itu berdasarkan durasinya gitu. Berapa jam gitu. Atau kalau kalian mau apa? Pakai cara kalian sendiri nggak apa-apa. Berdasarkan apa gitu kan ya nggak apa-apa. Get price function dimana yang pertama ini duration, terus ini multiple yang ini ya, kan setiap ini ada punya multiplenya sendiri-sendiri. Oke, di sini aku pengen jangan di return dulu, tapi di sini untuk format rumusnya itu perkaliannya di sini pengen ku kalikan duration dikalikan price multiplier terus dikalikan 100, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak duration dikalikan multiplier dikalikan 100. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus langsung saja coba kita return. ntl dot number format English, kemudian di sini baru kita masukkan style currency, terus currency-nya di sini currency kita ya IDR, ini format internasional itu ya guys, kalau kalian masih belum tahu. Terus formatnya perkalian ini. Nah, international number format bukan IN bukan eng, terus stylenya currency, terus currency-nya bentuk IDR. Terus ini kita pindahkan ke harga price. Oke, jadi di sini kita ambil dari time duration dot value, item dot price multiplier. Coba kita save. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus karena udah selesai,
Aku pengen ngelengkapinya dengan menambahkan beberapa style. Oke, yang pertama aku ingin ketika kita ngeklik salah satu dari paket tersebut, nah gini dia harus kayak ada aktif background gitu kan. Oh ya, dan satu lagi kita lupa menambahkan button di bawah, tapi nggak apa, bentar lagi akan aku tambahkan. Sebelum itu kayaknya aku butuh menambahkan use state. Select. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus class name. Jadi kalau item id sama dengan select.id, backgroundnya akan berubah menjadi gray 100. Oke, kurang lebih kayak gini. Udah selesai. Kita, oh ini salah. Nah, ini harusnya backgroundnya berubah. Tapi untuk paket yang paling atas sendiri yang ada bordernya, di sini aku pengen ngasih dia kayak kondisi pas saat dia kepilih itu bordernya langsung hilang. Terus di sini coba aku ubah stylenya, bukan selected tapi select. Oke, coba aku klik. Nah, bordernya hilang. Ya, gitu. Terus kita perlu nambahkan button di bawah, paling bawah sendiri. Itu langsung aja kopas biar cepet. Itu cuman button biasa. Select. Jadi karena di sini set select itu diambil dari item, jadi select ini nanti atributnya itu kayak ini teman-teman. Jadi di dalam select ini nanti akan ada objek yang isinya kayak gini, yang aku blok ini. Jadi di sini di bagian button ini dia akan otomatis mengambil nama dari select tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Coba kita save WB Premium, terus reguler. Nah, oke kayak itu. Terus coba kita balik ke map lagi. Di bagian map pengen ku styling sedikit di bagian map. Di sini kita bisa menambahkan stroke yang ini garis ini loh, garisnya ini stroke widthnya coba kita kasih 3. Terus stroke color orange. Iya, kurang lebih kayak gini. Terus di bagian map view di sini ada kayak map type. Di sini ada pilihnya hybrid, muted standard, non satellite ada yang satellite. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya kayak gini kayaknya jelek ya kalau satellite. Terrain, aku lebih suka yang terrain. Nah, kayak gini. Ini udah hampir selesai. Tinggal ngasih di bagian bawah ini kayak reasonnya itu, reason lokasi yang pernah dikunjungi. Nah, itu pun kita nggak terlalu ribet juga bikinnya. Kita bikin yang statik aja gitu ya. Jadi di sini aku mau bikin kayak new komponen yang namanya reason use gitulah. Ini terus coba aku kopas datanya tuh, terus aku kopas di sini juga. Nah, ini udah selesai jadi. Terus taruh di home di paling bawah. Blacklist doesn't exist, yes. Aku langsung ini aja ya, main-main kopas-kopas aja, nggak diimport ya. Touchable opacity juga belum ada, image juga belum ada. Terus ini juga gini. Oke, selesai. Terus kita coba tambahkan lagi itu di bagian screen ini, screen navigate tuh. Coba kita pakai Surabaya. Nah, di sini muncul juga. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Aplikasinya udah jadi, so see you on the next video. Thank you.